Bab 318. Pasangan serasi yang ditakdirkan oleh langit. Suryana dan menggandeng tangan Kingston Jiang seolah-olah mereka sangat akrab. Namun, jauh di dalam lubuk hati, Kingston Jiang sangat enggan. Namun, memikirkan Tevan dan membantunya memberikan hadiah sebesar ini dan juga membawa semua tokoh besar yang menghadiri pesta ulang tahun ke restoran hotpot kecil ini untuk makan malam. Ini sama dengan meningkatkan reputasi restoran Dragon Hotpot. Mulai hari ini, restoran ini tidak akan pernah kekurangan pelanggan. Dia pun membiarkan Suryana dan menggandeng dirinya. Namun, Klutang memasuki restoran hotpot ini dengan melihat Kingston Jiang dalam keadaan digandeng oleh Suryana dan dia tidak memiliki keberanian untuk menghampirinya. Dia berdiri di kejauhan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan pergi. "Klu, apa yang sedang kamu lakukan?" Jasmine He menariknya. Klutang berkata dengan ekspresi wajah tidak percaya, "Buat apa aku masuk ke dalam?" Agar diremehkan olehnya dan ditertawakan olehnya. "Gadis bodoh, bagaimana biasanya aku mengajarimu? Kamu adalah istrinya dan sekarang suamimu sedang direbut oleh wanita lain, tetapi kamu malah menjadi seorang pengecut. Semakin dalam keadaan seperti ini, kamu harus semakin murah hati. Kamu harus berinisiatif menyapa Suryana dan mengatakan hari ini adalah hari ulang tahunmu, aku akan meminjamkan suamiku 1 hari kepadamu, apakah ini masih perlu aku ajari juga?" Jasmine He terlihat kecewa terhadap putrinya. "Aku tidak bisa menahan rasa malu ini. Aku yang mengatakan ingin bercerai dan sekarang aku pergi menyanjungnya. Aku tidak bisa melakukannya." Klutang berbicara dengan suara pelan. Pada saat ini, dia merasa hidupnya sangat suram. Menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai. Sementara pria yang dia suka adalah pacar sahabatnya. Dia benci kenapa Tuhan melakukan ini terhadapnya. Orang-orang mengatakan setelah hujan lebat melanda pasti akan ada pelangi. Namun, setelah 10 tahun menderita, pelangi tidak kunjung datang, sebaliknya dia malah semakin menderita. "Kak Klu, kamu tidak boleh menyerah. Ini 1000 triliun. Apakah kamu tahu 1000 miliar itu sebanyak apa? Klu, masa depan keluarga Tang tergantung padamu." Anggota keluarga Tang terus membujuknya. Klutang merasa mual melihat wajah satu keluarga ini. Dari awal hingga akhir, anggota keluarga Tang hanya memikirkan uang. Mata Klutang berlinangan air mata. Jasmine He merasa nada bicaranya tadi sedikit tinggi jadi dia memelankan nada bicaranya sembari membujuknya. "Klu, aku tahu kamu mencintai naga hitam, tetapi memangnya kamu tidak tahu siapa naga hitam itu? Dia adalah dewa perang, dewa pelindung negara Dasa. Seluruh wanita di negeri ini menyukainya. Mengapa kamu berebut dengan orang lain? Selain itu kamu juga mengatakan dia telah bersama dengan Kintiasu. Sekarang Kingston Jiang akan segera memiliki 1000 triliun rupiah, jadi buat apa kamu masih mengejar naga hitam? Bukankah 1000 triliun ini lebih menggiurkan? Dengarkan ibu melakukan semua ini demi kebaikanmu. Ibu tidak mungkin mencelakakanmu. Ayo, masuk ke dalam restoran." Jasmine He berkata sembari menarik Klutang berjalan menuju restoran hotpot. Klutang tidak mau dan diseret dengan enggan. Hari ini, Tevan dan telah memesan seluruh tempat ini. Orang-orang yang lain ditendang keluar. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah teman Lily Zuo, beberapa dari mereka adalah sanak saudaranya, dan beberapa dari mereka adalah mantan pelanggannya ketika dia masih menjadi pramuria. Ada juga beberapa meja merupakan orang yang diundang oleh Nicolin. Sisanya adalah beberapa teman sekolah mereka. Orang-orang ini diusir, tetapi tidak ada yang mengeluh. Banyak orang berkumpul di depan restoran. "Ada apa? Itu, bukankah itu Fang Yongji, Dewa Tabib Fang?" "Dewa Tabib apa?" "Dewa Tabib periode ini adalah Klutang. Aku melihat Klutang juga masuk. Aku juga melihat Max Ye, komisaris Qianjun. Sebelumnya aku hanya pernah menontonnya di televisi. Selain itu, juga ada Diana Lin dari grup CH. Banyak sekali tokoh besar yang datang ke restoran hotpot kecil ini.
Sebenarnya berapa banyak tokoh besar yang Lily Zuo kenal? Banyak orang membicarakan hal ini. Sementara Lily Zuo sedang berdiri di pintu sembari memohon, "Nico, aku salah, tolong beri aku satu kesempatan. Melihat kita pernah menjadi suami dan istri, maafkanlah aku. Aku tidak akan pernah memandang rendah dirimu lagi. Aku tidak akan menyuruhmu berlutut di keyboard lagi. Mulai sekarang, semua keputusan di rumah ada di tanganmu. Jika kamu menyuruhku berlutut, aku akan berlutut." Lily Zuo tahu Nico Lin telah memiliki relasi dengan tokoh-tokoh besar yang sesungguhnya. Setelah hari ini, Dragon Hotpot akan menjadi restoran hotpot yang sangat terkenal dan memiliki pelanggan yang tiada habisnya. Semua ini adalah uang. Dia tidak ingin menyerah. Pergi. Nico Lin sama sekali tidak berbelas kasihan. "Lily Zuo, jika sekarang kamu merasa menyesal, mengapa dulu kamu berbuat seperti itu? Aku ingin memutuskan hubungan denganmu." Nico Lin berkata dengan marah lalu berbalik dan memasuki restoran hotpot. Kejadian ini ditonton oleh banyak orang. Semua orang-orang ini tahu, mulai sekarang restoran ini adalah milik Nico Lin. Kak Nico. Beberapa teman sekolah yang telah melihat semua ini segera menyanjung Nico Lin. Di lantai 3 restoran hotpot. Di ruangan pribadi yang indah. Ada beberapa orang yang duduk di dalam ruangan pribadi itu. Tevan Dan, Kingston Jiang, dan Suryana Dan. "Suryana, apakah sekarang kamu sudah merasa puas?" Tevan Dan bertanya sambil tersenyum. Suryana Dan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah ulang tahun yang paling berarti bagiku. Ayah, terima kasih." Tevan Dan merasa bahagia karena mendapatkan ucapan terima kasih dari putrinya. Tok tok tok. Ada suara ketukan di pintu. Brian Lu yang berdiri di samping pergi untuk membukakan pintu. 2 orang berdiri di depan pintu. Seorang wanita paruh baya. Seorang gadis cantik bergaun indah, bertubuh tinggi, dan berkulit putih. Mereka adalah Jasmine He dan Klutang. "Tuan Dan." Jasmine He berdiri di depan pintu sambil tersenyum lebar dan berkata, "Apakah Anda keberatan jika kami masuk dan duduk?" Selesai berbicara dia berseru, "Kingston Jiang, istrimu datang." Kingston Jiang sedang duduk di tempat yang dekat dengan jendela. Dia sedang merokok dan menatap keluar jendela sambil melamun. Mendengar hal itu, dia langsung berbalik dan melihat ke arah datangnya suara. Dia melihat Jasmine He dan Klutang berdiri di depan pintu. Dia langsung beranjak berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia memandangi Klutang sambil tersenyum dan berkata, "Klu, mengapa kamu datang ke sini?" Selesai berbicara dia meraih tangan Klutang dan menariknya masuk. Klutang ingin menolak, tetapi dia menahan dirinya dan membiarkan Kingston Jiang menarik dirinya. "Klu, kalian bicara dulu, aku tidak akan masuk dan mengganggu." Jasmine dia sangat tahu diri. Dia tahu status Tevan dan dia tidak layak untuk masuk. Dia juga hanya datang untuk membawa Klutang. Di ruangan pribadi, Klutang duduk. "Apa kabar kakak ipar?" Suryana Dan memanggilnya dengan manis. Klutang mengangguk dan menjawabnya dengan lembut. "Kalian sesama anak muda bicaralah, aku tidak akan mengganggu." Tevan Dan berdiri dengan sangat tahu diri dan melirik Brian Lu. Brian Lu mengerti maksudnya dan berjalan keluar dari ruangan pribadi bersama Tevan Dan. Suryana Dan memandangi Kingston Jiang yang duduk di sebelah Klutang. Di wajahnya yang cantik muncul senyuman dan dia berkata, "Kakak ipar, kamu dan Kak Kingston benar-benar pasangan yang serasi, yang satu cantik bak dewi dan yang satu lagi hebat tak tertandingi. Kalian benar-benar merupakan pahlawan dan wanita cantik. Benarkah?" Klutang sedang tidak fokus dan dia menjawab dengan setengah hati. "Iya." Suryana Dan mengangguk dengan serius. Klutang sangat cantik sehingga dia sedikit iri pada wanita ini. Jika dia adalah laki-laki, dia pasti akan jatuh cinta pada Klutang. Kingston Jiang menatap Suryana Dan dengan penuh rasa terima kasih. Gadis ini memiliki mulut yang manis. Kingston Jiang memandang Klutang dan bertanya, "Klu, mengapa kamu datang ke sini?"
Apakah kamu sudah tidak marah padaku? Aku sudah bilang padamu aku difitnah. Sekarang polisi telah memeriksa hal ini dan aku telah dibebaskan. Klutang menjawab dan berkata, aku percaya kamu difitnah. Klutang sangat acuh tak acuh. Dia sudah tidak terlalu peduli dengan masalah ini lagi. Sebelum kejadian ini, dia tulus ingin hidup bersama Kingston Jiang, tetapi karena kejadian ini dan Kingston Jiang ditangkap, dia mengetahui bahwa naga hitam masih hidup. Selain itu, naga hitam juga membantunya memenangkan gelar Dewa Tabib. Sekarang seluruh pikirannya penuh dengan naga hitam. Bersambung.